Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah kita memasuki hari pertama 1 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga puasa bulan ini Allah berikan kita kekuatan dalam berbagai macam kebaikan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dengan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini kalau kita melihat dari berbagai macam dalil Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, itu setidaknya ada dua dimensi ya, yang bisa kita lihat dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, ada di bulan Ramadan itu dimensi kebaikan, dimensi janji-janji yang kemudian oleh para ulama disebut dengan keutamaan di bulan Ramadan. Insya Allah akan kita bahas nanti pada pertemuan kali ini. Yang kedua, jangan lupa juga di bulan Ramadan juga ada dimensi ancaman ya. Dari mulai ancaman yang ringan ya, sebetulnya tidak ringan ya, dari ancaman yang tidak begitu berat sampai ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Nah, dua dimensi ini harus kita perhatikan keduanya supaya kita menjadi orang yang sukses. Ketika kita tidak memperhatikan dua dimensi ini, ya, dimensi kebaikan atau keutamaan dan dimensi ancaman Rasulullah SAW, kalau kita nggak perhatikan, maka kita tidak mungkin akan mendapatkan kesuksesan Ramadan, ya, yaitu berupa ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ya, 1 Ramadan ini ya, kita akan membahas kedua-duanya insya Allah secara singkat ya. Yang pertama adalah puasa itu mengandung dimensi kebaikan. Segala kebaikan yang kita harapkan, baik kebaikan yang bersifat agama atau akhirat, atau kebaikan yang bersifat duniawi, insya Allah ada semuanya di bulan Ramadan. Semuanya ada insya Allah di bulan Ramadan ya. Sehingga sungguh rugi orang yang tidak memanfaatkan ini ya. Karena ini kesempatan tidak banyak, kesempatan untuk mendapatkan segala kebaikan, baik kebaikan yang bersifat agama atau akhirat dan kebaikan yang bersifat duniawi. Ini waktunya tidak panjang ya, tidak lama, cuma 1 bulan. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja, itu cuma 1 bulan. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan momen ini, maka kita sungguh termasuk orang-orang yang rugi ya. Ya, makanya jamaah ya, salah satu makna atau hikmah kenapa perintah puasa Ramadan di Al-Quran cuma diulang 1 kali ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah yang ulang-ulang perintah puasa sebagaimana Allah mengulang-ulang perintah-perintah ibadah yang lain ya. Perintah sholat Allah ulang dalam berbagai macam ayat, perintah haji, perintah jihad, apalagi perintah infak ya. Allah ulang berbagai macam dalam berbagai macam ayat. Tetapi kalau perintah puasa Ramadan bentuk perintahnya ya cuma 1, itu di dalam Al-Baqarah 183 ya. Ini salah satu hikmahnya adalah ini kesempatan cuma sekali ya. Ini kesempatan cuma sekali ya. Kalau kesempatan ini tidak kita manfaatkan dengan baik ya, maka terlewat kita untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Belum tentu ya tahun depan umur kita masih sampai ke bulan Ramadan. Jangankan tahun depan, bulan ini saja belum tentu umur sampai selesai Ramadan. Maka sebab itu mari kita manfaatkan kesempatan ini. Bergembiralah dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, karena di dalamnya ada segala kebaikan ya. Kalau dalam istilah bahasa perdagangannya ya, istilah bisnisnya namanya, bulan Ramadan ini ibaratkan one stop shopping ya. Segalanya apa? Segalanya ada ya, palu gak ada. Apa yang perlukan ada semuanya di bulan Ramadan ini ya. Kenapa demikian ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Tirmizi ya, dari Muaz bin Jabal nomor 2616, Rasulullah SAW pernah bertanya sama Muaz bin Jabal. Kata Nabi SAW, ala adulluka
adulluka ala buwabil khair. Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Jadi Rasul mengatakan bahwa segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat itu ada bentuknya. Nah, Rasulullah bertanya sama Muaz, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan wahai Muaz kepada segala pintu-pintu kebaikan? Ya, ya otomatis jamaah rahmatullah, ya tidak mungkin Muaz tidak mau ditunjukkan itu. Maka Nabi mengatakan pintu kebaikan itu ada 3. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan agama atau akhirat, ya, maka buka ketiga pintu ini. Insya Allah kalau kita membuka ketiga pintu ini, mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan kepada kita yang kita butuhkan di dunia, dan insya Allah Allah berikan kebaikan yang bersifat agama. Itu kebaikan yang pertama Rasulullah SAW mengatakan adalah saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa adalah benteng, ya. Baik benteng dari godaan setan ataupun benteng dari api neraka. Makanya biasanya kalau orang-orang di bulan Ramadan yang melaksanakan ibadah Ramadannya dengan baik, insya Allah, ya, mereka lebih mudah memberikan dirinya dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka lebih mudah mengalahkan setan. Karena Nabi mengatakan puasa adalah benteng dari godaan setan ataupun benteng dari neraka. Sebagaimana dalam hadis nanti bahas, tapi puasa itu benteng dari neraka, seperti ya benteng salah seorang di medan perang dan serangan musuh, ya, dalam hadis An-Nasa'i nomor 2231. Saumu junnatun junnati ahadikum minal kitab. Puasa itu adalah benteng dari neraka seperti bentengnya salah seorang di antara kalian dari serangan musuh di medan perang. Ini cara yang ini adalah benteng. Jadi puasa itu adalah benteng. Makanya insya Allah di bulan Ramadan ibadah yang paling utama adalah puasa. Maka sangat wajar ketika di bulan Ramadan, ya, ketika mereka sedang melakukan ibadah puasa, ya, insya Allah manusia beriman, orang-orang yang beriman itu akan lebih mudah melakukan kebaikan, akan lebih mudah melakukan amal-amal soleh, ya. Kenapa? Karena mereka sedang membuka pintu-pintu kebaikan. Benteng, ya, berupa benteng, ya. Ini yang pertama Rasul mengatakan pintu kebaikan yang pertama adalah benteng, ya. Adalah puasa adalah benteng. Tapi dari Allah kita jangan main kita menjalani pada puasa, karena puasa yang kita lakukan adalah benteng. Dan sungguh untuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam hari-harinya diingatkan untuk menjalankan ibadah puasa, ya, baik yaitu puasa sunnah Ramadan, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau bahkan mungkin ada orang yang diringankan oleh Allah untuk melakukan puasa. Dan ini adalah orang-orang yang sedang membuka pintu yang insya Allah akan lebih baik dari dunia segi agama, orang sudah terbiasa dengan berpuasa. Nah, kalaupun di luar kita tidak terbiasa puasa sunnah, hari akan puasa Ramadan yang wajib ini, dan mudah-mudahan puasa yang wajib ini dibenteng kita, ya. Ini yang pertama Rasul mengatakan bahwa pintu kebaikan itu adalah puasa. Yang kedua Nabi mengatakan pintu kebaikan itu adalah shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul nar. Sedekah itu memadamkan keburukan. Bagaimana api sebagian air memadamkan api. Jadi yang pertama pintu kebaikan yang kedua adalah dengan cara kita terbiasa bersedekah. Apalagi Ramadan kali ini, ya, Ramadan saat ini adalah Ramadan yang mungkin berat tantangannya buat kita, karena kita sekarang menjalankan puasa Ramadan ini dalam kondisi zona yang belum juga datang. Dan di sana ada konsekuensi, ada namanya PSBB, ya, ada namanya lockdown, ada namanya social distancing, ya. Mungkin sebagian masyarakat kita mereka sulit mendapatkan mencari rezeki. Nah, bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rezeki, ini kesempatan kita bersedekah, ya. Kesempatan kita bersedekah, ya. Bahkan kalau kita dalam Al-Qur'an yang bagian misalkan dalam surat 70, surat Al-Maidah, sekali lagi jamaah yang di rumahnya ada mushaf, dibiasakan kita buka mushafnya, ya. Surat 70, ya, ayat 19 dan terus ke bawah.
Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a." Sungguh manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Idza sahusyu jazua, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Idza masahu khairu ma, dan apabila mereka mendapatkan kebaikan, ya, atau mendapatkan kebaikan harta, maka mereka menjadi kikir. Yang pertama Allah katakan, illa musallin, yang tidak mudah terkena penyakit keluh kesah, yang tidak mudah kena penyakit stres, kata Allah, ya al-musallin, itu orang yang senantiasa menjaga sholat. Alladzina salatihim yaqun. Yang kedua, alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, ya. Dan Allah katakan yang kedua, obat stres, obat kegalauan, obat resah, obat gelisah. Allah katakan yang kedua adalah orang-orang yang dalam harta mereka disiapkan bagi orang tertentu, yaitu bagi orang-orang yang as-sa'il, yang meminta-minta, dan orang-orang yang al-mahrum, yaitu orang-orang yang hadir meminta-minta. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Terusnya, dalam ayat Allah jelaskan ternyata obat dari keresahan, kegelisahan, ya, obat dari kegalauan. Ya. Karena kalau kita sudah resah, gelisah, galau, ya, sebanyak apapun nikmat dunia yang kita miliki, kita tidak bisa menikmatinya. Ya. Tidak kita bisa menikmatinya. Sebagaimana pembahasan yang pernah saya bahas tentang masalah takdir waktu itu, ya, tempo hari. Ya. Jadi ketika orang resah dan gelisah, maka tidak bisa menikmati segala fasilitas dunia yang dimilikinya. Ternyata Allah mengatakan dalam surah 70 tadi, ayat 19 terus sampai ke bawah, ya, ternyata di antara obat stres, obat kegalauan hati, ya, yang pertama Allah katakan sholat, yang kedua adalah sedekah. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa, ya, di dalam hadis tadi masih Jabal yang nomor 2619, pintu kebaikan yang Rasul mengatakan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Ya, sedekah, ya, memadamkan keburukan-keburukan, ya, baik keburukan agama ataupun keburukan duniawi. Ya. Maka biasakan kita bersedekah, dan apalagi di bulan Ramadan, ya, karena kita sedang berpuasa, itu kebaikan sudah terbuka, maka insya Allah itu kedua yang sedekah mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa orang susah, kemudian kita tidak ingin berbagi, ya. Kalau kita merasa susah, yakinlah di luar sana ada orang yang lebih susah dibanding kita. Oleh sebab itu, rahimahullah, ya, maka pintu kedua dari kebaikan adalah sedekah. Dan sedekah itu memadamkan keburukan sebagaimana api memadamkan air. Dan ketika Rasulullah mengatakan pintu kebaikan yang ketiga, mengatakan salat rajuli min jawfil lail, yaitu salatnya seseorang di malam hari, ya. Dan insya Allah di bulan Ramadan, ya, kita pasti insya Allah, ya, akan menjalankan sholat malam, minimal sholat tarawih, ya. Sholat tarawih, ya. Ini sholat tarawih, ya. Ini sholat malam. Jadi yang ketiga, untuk menjadi orang baik, mendapat segala kebaikan, yang ketiga biasakan sholat malam, ya. Dan sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain, ya. Kalau di bulan lain ada sholat tahajud, mungkin ada sebagian di antara kita, ya, di luar Ramadan mungkin masih berat bangun sholat tahajud, tapi di bulan Ramadan insya Allah kita masih melakukan sholat malam, sholat tarawih. Walaupun orang yang kita sholat di rumah, tapi walaupun di rumah sebaiknya dikerjakan secara berjamaah, ya, dikerjakan secara berjamaah, ya. Kenapa demikian? Ya, karena ada keutamaan sholat tarawih berjamaah. Nabi mengatakan, ya, siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai imam, maka dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Walaupun kita di rumah sholat tarawihnya atau misalkan berjamaah dengan keluarga, ya. Ya, kalau misalkan dihafal, ya, tidak banyak Al-Qur'annya, ya, dalam tarawihnya. Ya, kalau kita cari misalkan santri yang sehat, yang untuk menjadi pemimpin sholat di rumah kita, ya, atau kita boleh pegang mushaf untuk memimpin sholat atau mengimami sholat tarawihnya, ya. Jadi jangan ingat Nabi mengatakan yang pintu kebaikan, ya. Yang pertama tadi puasa dan baik, yang kedua kebaikan adalah sedekah memadamkan keburukan sebagaimana api memadamkan api, yang ketiga pintu-pintu kebaikan ini insya Allah ada semuanya di Ramadan, insya Allah ada di bulan Ramadan. Makanya saya bilang tadi, maka dimensi pertama bulan Ramadan adalah dimensi kebaikan. Karena dimensi kebaikan ada semua dalam bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan hampir semua orang-orang yang merayakan Ramadan dengan kepastian, mereka
bisa membuka pintu. Maka jamaah rahimakumullah, ya maka wajar ya kalau ada orang selesai Ramadan ya maka aktivitas ibadahnya kemudian mundur lagi. Bisa. Kenapa? Karena selesai Ramadan ini ditutup kembali dari puasa, tidak dia berzakat, tidak dia sholat, maka wajar tidak sedikit sebagian besar mungkin kaum muslimin ketika bulan Ramadan ibadahnya meningkat, begitu selesai Ramadan ibadahnya turun kembali. Nah, karena ketika pintu tadi tidak dibuka terus oleh dia. Maka harapan saya ya, harapan kita semuanya, selesai Ramadan pun mudah-mudahan ketika kita buka, dia telah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan bersifat duniawi dan pintu kebaikan bersifat agama. Nah, itu jamaah rahimahullah, inilah dimensi pertama tentang dimensi Ramadan adalah dibukakannya pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, di antara kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, ya, contohnya ya, dan jamaah sering dari berbagai macam ceramah, tapi sedikit ada salahnya kita review kebaikan dan kita ingat kembali tentang keutamaan atau kebaikan-kebaikan Ramadan yang adanya di dalamnya, dan mudah-mudahan kita semakin termotivasi lagi, terus meningkatkan kebaikan-kebaikan. Satu contoh misalkan kebaikan pertama yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah setelah bulan Ramadan adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka dan syaitan diikat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah ketika ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Dan syayatin dan dikatakanlah syaitan. Jangan, ini makna yang sebenarnya. Ini bukan makna kiasa. Ini makna yang sebenarnya. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, dan di bulan Ramadan syaitan diikat. Hakiki bukan majazi. Betul-betul setan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat, maka efeknya, dampaknya buat orang yang berpuasa, maka mereka akan ringan melakukan amalan-amalan yang menuju surga, akan ringan meninggalkan amalan-amalan yang menjauhkan dari api neraka, dan akan ringan bagi mereka untuk mengalahkan godaan-godaan setan. Akan ringan bagi mereka untuk mengalahkan godaan-godaan setan. Satu contoh misalkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa seorang pemuda yang sudah sanggup menikah setelah menikah. Ketika seorang pemuda belum sanggup menikah, maka dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa. Karena puasa yang dilakukan oleh seorang pemuda yang sudah ingin menikah tapi belum ada kemampuan, ya qadarullah berkemampuan, dengan puasa maka dia akan mampu mengalahkan gangguan-gangguan setan. Gejolak syahwatnya akan lebih mampu terkendali. Ini jamaah rahimahullah, ini contoh kebaikan yang pertama di bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Sekali lagi, ketiga keutamaan yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini bukan makna kiasan. Tapi ini sekali lagi, ini makna yang sesungguhnya. Berarti kalau begitu surga sudah ada. Kalau begitu neraka sudah ada. Iya, memang sudah ada ya. Nah, di bulan Ramadan pintu surga Allah buka selebar-lebarnya. Di bulan Ramadan pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Ini hikmahnya buat kita adalah kita akan diringankan melakukan amalan-amalan menuju surga. Kita akan ringan meninggalkan amalan-amalan dari yang menjerumuskan atau mendekatkan kita dari api neraka. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Ya. Beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ya, ketika kita sudah diringankan melakukan amalan-amalan menuju surga, diringankan meninggalkan amalan-amalan yang mendekatkan ke neraka, maka Allah akan bukakan segala kemudahan. Baik kemudahan yang bersifat duniawi ataupun kemudahan yang bersifat agama atau akhirat. Maka sebab itu jamaah rahimahullah ya, ketika ada orang ya yang sulit melakukan amalan mendekatkan ke surga dan ringan melakukan amalan yang mendekatkan ke neraka, ini adalah pintu menjadikan hidupnya Allah berikan kesusahan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka sekali lagi jamaah rahimahullah ya, ketika di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, maka harusnya idealnya bagi orang yang sungguh-sungguh ingin
menjalankan ibadah Ramadan, harusnya idealnya dia akan lebih mudah melakukan amal-amal menuju surga, ya. Sampai-sampai dalam sebuah doa Rasulullah SAW kan, ketika datang bulan Ramadan atau menyambut Ramadan kan dia mengatakan, ya Allah, sampaikan kami ke dalam Ramadan dan terimalah amal-amal kami, ya. Jadi kita ingin meminta kepada Allah amal-amal kita terima. Maksudnya ketika amal kita diterima, ya, kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan di antara ciri amal yang diterima adalah inna min jazail hasanati al-hasanatu. Sesungguhnya di antara ciri diterimanya amal ibadah kita adalah kita akan terus melakukan amal kebaikan atau amal ibadah itu lagi. Nah, mudah-mudahan ya jamaah Allah, ya, mumpung pintu surga sedang dibuka, pintu neraka ditutup, mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan-amalan, diringankan melakukan amal-amalan yang mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka, ya. Jamaah Allah, ya, ini yang pertama, ya. Ini contoh di dalam hadis, ya. Yang pertama tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Yang kedua, misalkan dilipat gandakan pahala, ya. Allah lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin kita masih disibukkan dengan aktivitas duniawi, nah, sehingga kita tidak bisa banyak mendulang pahala. Di bulan Ramadan, kekurangan 11 bulan yang lalu kita dalam mengumpulkan pahala, di bulan Ramadan ini insya Allah bisa kita sempurnakan, bisa kita genapkan. Apalagi jamaah Allah, bulan Ramadan kali ini kita dianjurkan lebih banyak di rumah, sehingga untuk meningkatkan amal ibadah lebih mudah, untuk mendulang pahala lebih mudah. Jadi bagi kita yang merasa kekurangan amal selama ini, ya, kita yang selama ini merasa kurang dalam amal-amal soleh karena disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, maka di bulan Ramadan ini adalah cara untuk menggenapkannya, cara untuk menyempurnakannya. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1151, Nabi mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal Adam Allah lipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihah. Allah lipat gandakan amal seseorang itu sampai 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ya. Kalau Allah, kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Dalam hadis qudsi ini Allah tidak menyebutkan berapa jumlah pahala puasa. Sementara tadi Nabi mengatakan, Allah mengatakan, ya, Nabi mengatakan dalam kalimat sebelumnya, Allah setiap kebaikan akan lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi ketika Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa, Allah tidak menyebutkan berapa jumlah pahalanya. Ini artinya ketika Allah tidak sebutkan berapa jumlah pahalanya, artinya saking sangat banyaknya pahala yang akan Allah berikan, sampai Allah tidak menyebutkan jumlahnya. Artinya unlimited pahalanya. Ini maksud itu jamaah yang Allah, ya. Maka bagi kemarin kita yang belum bisa memaksimalkan ibadah, ya, belum banyak mendulang pahala, ini kesempatan kita, ya. Ini kesempatan kita untuk mengumpulkan banyak pahala. Nah, ini yang kedua contoh di antara kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, ya. Contoh ketiga misalkan, ya, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu Allah hapuskan dosa-dosa kita, ya. Allah hapuskan dosa-dosa kita, ya. Masya Allah jamaah rahimakumullah, ya, tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim kecuali ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagi orang-orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimudahkan untuk mendapatkan rahmat serta kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat-kalimat Ghafurur Rahim, ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan ketika kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala pun hampir didahului semuanya dengan kalimat diampunkan dosa, ya. Satu contoh misalkan dalam sholat kita, ya, duduk di antara dosa, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah dosaku, rahmatilah aku. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah misalkan wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah maafkan kami, ampunkan dosa kami, rahmati kami. Begitu pula ketika kita misalkan mendoakan kedua orang tua, Allah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka berdua. Begitu pula ketika kita mendoakan mayit pun kalimatnya seperti itu.
Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, rahmatilah dia, si mayit tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat dekat. Kebaikan-kebaikan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosa mereka. Nah, oleh itu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa, ya. Bulan pengampunan dosa, ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan bahwa Ramadan ke Ramadan, yaitu penghapus dosa selama kita meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Ramadan ke Ramadan, ya, sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi penghapus dosa selama kita meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 233, ya. Jadi saat itu jamaah rahimakumullah, ini kesempatan kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan. Yang keempat, misalkan lagi kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan itu, orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan, orang-orang yang berpuasa Ramadan di siang harinya, maka mereka akan terus didoakan oleh para malaikat, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, nomor, ya. Apalagi ketika kita sedang berpuasa, kemudian ada di sekitar kita orang yang makan, yang tidak berpuasa, ya. Kemudian kita tetap berpuasa, Masya Allah, ini makin kuat doa malaikat. Doa kita belum tentu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sementara doa malaikat pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita untuk mendapatkan doa-doa dari malaikat alaihim salam, ya. Mudah-mudahan para malaikat di bulan Ramadan ini, selama kita bulan Ramadan berpuasa, Allah terus malaikat mendoakan kita. Dan ini jamaah rahimakumullah, ya. Belum lagi misalkan dalam hadis yang lain, ya, kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan ini, ya, setiap malam Ramadan, sekali lagi, di bulan Ramadan ini, setiap malam Ramadan akan ada orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka selamanya. Setiap malam Ramadan. Kalau mungkin Ramadan kemarin kita belum termasuk daftar orang yang dibebaskan dari neraka, mudah-mudahan Ramadan kali ini, malam Ramadan kali ini, Allah catat kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, ya. Ya, dibebaskan dari api neraka, ya. Seperti misalkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun, ya. Sejauh 70 tahun, ya. Jadi Masya Allah jamaah rahimakumullah, ya. Jadi setiap malam-malam Ramadan, dari mulai malam tadi, ya, malam pertama, ya, sampai nanti malam terakhir Ramadan, terus akan Allah tambah daftar-daftar orang beriman yang dibebaskan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang termasuk dalam daftar oleh Allah, dimasukkan orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka selamanya. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang beriman, ya, kecuali ketika mereka dibebaskan dari api neraka, ya. Kenapa demikian? Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan ada orang, ya, begitu juga kesimpulan para ulama, ada orang yang dimasukkan ke dalam surga itu harus dimampirkan dulu ke dalam neraka, ya. Makanya doa kita, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, yaitu berupa surga. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan di akhirat berupa surga, pasti kita bebas dari neraka. Tapi Allah tambahkan kalimat doanya, wa qina adzabannar, bebaskan kami dari api neraka. Ini salah satu hikmahnya adalah kita ingin masuk surga tanpa mampir ke dalam neraka. Nah, mudah-mudahan Allah catat kita termasuk orang-orang yang nanti di hari kiamat dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa harus mencicipi dulu siksa neraka. Langsung Allah masukkan ke dalam surga. Syukur-syukur kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah diantara kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam Ramadan. Ini dimensi pertama. Tetapi sekali lagi jamaah rahimakumullah, ada dimensi kedua, ya, di bulan Ramadan ini ada namanya ancaman dari Rasulullah SAW, ya. Ya.
Ancaman yang paling ringan misalkan Nabi mengatakan ada orang yang berpuasa tapi ternyata puasanya sia-sia. An Abi Hurairah ya, an Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa syahr. Hadis riwayat Ahmad nomor 9685 ya. Nabi mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar. Dan betapa banyak orang menjalankan sholat malam ya, sholat tarawih, sholat tahajud di malam-malam Ramadan, tapi tidak dapat apa-apa dari qiyamnya, dari sholat malamnya, kecuali cuma sekedar buang-buang waktu, cuma begadang. Ini ancaman pertama. Jadi ketika ada orang yang diancam oleh Rasulullah SAW, ada orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, berarti konsekuensinya segala kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan tadi yang saya sebutkan dalam berbagai macam hadis, maka tidak akan didapatkan. Tidak dibukakan pintu surga baginya, tidak ditutup neraka baginya, pintu neraka baginya, tidak didoain malaikat, tidak diampunkan dosanya misalkan ya. Nah ini berarti ketika dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan, maka konsekuensinya dia tidak akan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, baik kebaikan yang bersifat duniawi ataupun kebaikan yang bersifat agama. Sekali lagi, bulan Ramadan bukan saja sebagai pengundang untuk kebaikan akhirat, tapi juga untuk mengundang kebaikan dunia. Contoh misalkan dalam sebuah ayat ya, surah Al-Baqarah ayat 45 dan 193, Allah mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi segala masalah apapun hanya bisa diselesaikan ketika Allah terlibat ya. Ketika kita mengundang pertolongan Allah, maka kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sebagian para ulama menjelaskan ya, ya, yang dimaksud sabar, ya minta tolong kepada Allah dengan sabar, itu adalah puasa. Itu adalah puasa. Makanya sekali lagi, puasa ini akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan puasa ini mudah-mudahan Allah segera angkat virus corona ini ya. Mudah-mudahan hari kedua Allah sudah angkat, hari ketiga sudah tidak ada, sehingga kita bisa normal kembali memaksimalkan ibadah. Kita rindu sholat tarawih berjamaah lagi di masjid ya. Walaupun di sebagian tempat ya masih ada yang menjalankan ibadah tarawih di masjid karena mereka tidak termasuk zona merah ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang masih sholat di masjid, kita doakan mudah-mudahan doa-doa mereka ya, doa-doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau saya menganjurkan di sholat tarawih ini ya, di kunutnya nih, di witirnya, usahakan setiap malam Ramadan ini pakai witir ya, pakai kunut ya. Di witir pakai kunut ya. Terlebih nanti pertengahan Ramadan ya. Salah satu doa kunut kita dalam witir itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah COVID-19 ini agar segera Allah angkat ya. Virus corona agar segera Allah angkat, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Jadi sekali lagi jemaah rahimakumullah ya, ketika mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja, maka konsekuensinya mereka pun tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Ini sungguh rugi ya, ini sungguh rugi ya. Makanya puasa kita jangan sekedar menahan lapar saja ya. Maka mari kita lakukan amal-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Nah ini ancaman yang pertama dari Rasulullah SAW ya, kata Nabi, di bulan Ramadan ini ada banyak orang yang berpuasa ya, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Ada orang yang sholat malam ya di bulan Ramadan ya, tarawih dan sebagainya ya, tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali hanya as-sahar ya, begadang, buang-buang waktu saja. Ada lagi jamaah rahimakumullah, ancaman Rasulullah yang lebih keras, dan ini sangat keras sekali ya, sangat keras sekali ya. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi ya, dari Abi Hurairah ya, nomor 3545. Sekali lagi dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah ya, nomor 3545. Nabi mengatakan, "Raghiba anfu rajulin Zukirat indahu falam yusalli alayya." Kata Nabi, sungguh celaka, sungguh binasa seseorang yang jika disebut namaku di sisinya, tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ini yang pertama yang diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi ini. Kata Nabi, "Raghiba anfu rajulin zukirat indahu falam yusalli alayya." Sungguh binasa, sungguh celaka orang-orang yang disebut namaku di sisinya, tetapi dia tidak mau bersalawat kepada aku.
Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan orang yang paling pelit itu adalah orang yang jika disebut namaku, kata Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka biasakanlah ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW disebutkan, maka ucapkanlah salawat kepadanya, ya. Ini sebagai tanda cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana surah Al-Ahzab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, ya. Ya, Allah saja, malaikat saja bersalawat kepada Nabi, apalagi kita harus lebih lagi bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang diancam celaka oleh Rasulullah SAW adalah orang yang jika nama beliau SAW disebutkan tetapi kita tidak mau bersalawat kepadanya. Yang kedua, Nabi mengatakan, ancaman kedua Nabi katakan kepada ragiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salahu qabla ayyughfaralah. Sungguh binasa, sungguh celaka seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan, seperti alhamdulillah hari ini kita masuk ke bulan Ramadan, tetapi kata Nabi sampai selesai Ramadan, berlalu Ramadan selama 1 bulan full, tetapi dia keluar Ramadan belum diampunkan dosa-dosanya. Ini jadi ada ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak diampunkan dosa-dosanya di bulan Ramadan, dia termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang binasa. Kalau saya itu jamaah rahimakumullah, salah satu yang harus kita kejar di bulan Ramadan ini adalah bagaimana Allah ampunkan dosa-dosa kita, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan lain bagaimana kita mengejar ampunan Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sampai seorang ulama salaf mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwahu. Barang siapa yang tidak diampunkan dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka sangat sulit akan diampunkan dosanya di luar Ramadan, ya. Ini jelasan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, halaman 297, ya. Ya, sekali lagi ada seorang ulama mengatakan barang siapa yang tidak diampunkan dosanya di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan sangat sulit. Kalau saya itu jamaah rahimakumullah, ya, maka ancaman yang kedua, ya, dalam hadis tadi riwayat Tirmizi, ya, yang kedua adalah orang-orang yang memasuki Ramadan, tapi sampai begitu selesai Ramadan ternyata masih banyak dosa-dosa dia yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka ini ancaman keras, maka ini harus terus kita perhatikan, ya. Bagaimana Ramadan ini adalah media kita agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita, ya, agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Sekali lagi tadi saya sampaikan di atas, ya. Orang-orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya, insya Allah dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang tidak diampunkan dosanya berarti kebalikannya, dia masih jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, maka dia jauh dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Kalau itu jamaah Allah termasuk juga musibah, ya. Termasuk juga musibah ini, ya. Bisa jadi ini adalah karena buah dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan dalam doanya, ya Allah, musibah menimpa kepada kami karena dosa-dosa kami, dan Engkau tidak akan mengangkatnya kecuali kami bertobat. Masa itu jamaah Allah, mari kita terus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mudah-mudahan ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, ya. Terutama jamaah rahimakumullah, ya, kita memperbanyak tobat selain ketika sedang berpuasa, juga di sepertiga malam terakhir saat sahur. Saya menghimbau kepada seluruh jamaah, usahakan pada saat sahur tidak banyak melakukan aktivitas, ya. Ya, jangan memperbanyak makan sahurnya. Sahur itu harus penting, ya, bukan harus penting, ya. Sunnah muakkad karena dalam ada barokah. Tetapi yang paling juga kita harus perbanyak ketika sahur itu di waktu sepertiga malam terakhir itu adalah banyak mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, ya. Banyak mohon ampun, ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang memohon ampun kepadanya maka Allah ampunkan, ya. Allah akan ampunkan dosanya. Maka kalau bisa, ya usahakan hindarilah, ya, perkara-perkara dunia yang tidak penting, ya. Termasuk juga ketika sahur sepertiga malam terakhir ini, termasuk juga banyak ngobrol dengan keluarga. Usahakan jangan terlalu banyak ngobrol. Terbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, di sepertiga malam terakhir siapapun yang memohon ampun kepada Allah dengan serius pasti Allah akan ampunkan. Maka usahakan maksimalkanlah. Mungkin di antara kita, ya, mohon maaf sekali lagi, di antara kita mungkin di luar Ramadan banyak yang tidak sanggup bangun sepertiga malam terakhir. Tapi insya Allah di bulan Ramadan kita sanggup karena kita mengejar sahurnya. Nah, saat sahur itulah kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu juga, ya, jangan terlalu sibuk dengan masak lah, ya. Ya, yang praktis-praktis sajalah masaknya. Yang praktis-praktis saja. Jangan sampai waktunya untuk menyiapkan makan sahur aja sampai 1 jam misalkan. Sayang, ini kebuang-buang waktu, ya. Ya, kita siapa yang praktis-praktis aja, ya.
Makanya Rasul mengatakan ya, sebaik-baiknya sahur itu diakhirkannya. Ya 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh, atau 20 menit, setengah jam lah minimal ya, setengah jam sebelum subuh baru kita sahur ya. Ya ini saya mendapati ya, ada orang-orang yang sahur itu dari jam 2 ya. Ya, jam 2 sudah sahur, ini bukan sahur namanya, itu kurang bagus ya. Sahur itu sebaiknya menjelang habis waktu malam ya. Ya setengah jam sebelum subuh lah kita sudah ya, kita mulai sahurnya ya. Selebihnya bangun di awal, kita memperbanyak ibadah, tahajud ya, kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran dan sebagainya. Nah ini jamaah rahmatullah yang kedua ya, ancaman Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mereka masuk bulan Ramadan, tetapi ternyata begitu selesai Ramadan, dosa-dosa mereka tidak diampunkan ya. Nah, insya Allah mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas juga nanti ya, penghalang dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga ancaman Rasulullah SAW adalah raghiba anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahu al-jannah. Sungguh binasa, kata Nabi, orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya di usia lanjut tetapi dia tidak masuk surga. Ya, sampai qala Abdurrahman ya adzunnu qala au ahaduma. Abdurrahman mengatakan, aku pun mengira bahwa Nabi pun akan mengatakan salah satu di antara keduanya. Jadi maksud hadis ini adalah orang-orang yang diancam celaka oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tetapi dia tidak memanfaatkan untuk berbakti kepada orang tua. Ini orang yang diancam ya. Harusnya ketika kita masih ada orang tua, maka ini kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua ya. Maka juga saya ingatkan kepada para orang tua ya, ketika anak-anaknya kurang bakti, terus diingatkan ya, terus diingatkan. Bukan kita mengingatkan kepada mereka, bukan karena kita ingin anak kita berbakti saja kepada kita, tapi kita mengingatkan mereka bahwa ini adalah perintah Allah dan ini ada ancamannya dari Rasulullah SAW ketika mereka tidak berbakti ya. Ya, mari kita ingatkan anak-anak kita yang kurang berbakti kepada kita ya. Jangan dibiarkan. Kalau kita kasihan sama anak kita, jangan dibiarkan mereka tidak berbakti kepada kita ya. Ya, mendoakan ya. Salah satu bakti kepada orang tua itu adalah terus dengan menjaga perasaannya ya. Jangan sampai orang tua kita sakit ya, orang tua kita tersakiti ya perasaannya. Nah, ini salah satu bakti kepada orang tua kita ya. Ini jamaah rahimakumullah ya, inilah hadis yang menjelaskan 3 orang yang diancam oleh Rasulullah SAW ya. Salah satunya tadi, yang kedua adalah ancaman orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ya. Nah, itu jamaah rahimakumullah ya, inilah 2 dimensi Ramadan ya, 2 dimensi Ramadan. Sekali lagi, yang pertama tadi ada dimensi kebaikan atau keutamaan, yang kedua ada dimensi ancaman-ancaman ya, dan keburukan-keburukan yang diancamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW ya. Dalam saya itu jamaah rahimakumullah, bagaimana ya saya penutup ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi Ramadan ini, untuk melakukan Ramadan dengan baik sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam Ramadan dan kita terhindar dari ancaman-ancaman Ramadan ya. Saya menyampaikan kesempatan ini, yang paling terpenting ya dalam menghadapi Ramadan ini, dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, yang paling terpenting adalah menjaga kebersihan hati. Jaga terus kebersihan hati kita, terus perbaiki hati kita ya. Baik kebersihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama ya. Apalagi jamaah rahimakumullah ya, bagaimana cara memperbaiki iman kita ya, terus menjaga kebersihan hati kita kepada Allah dengan cara menjaga iman ya, memperbagus iman ya. Memperbagus iman ya. Yang pertama adalah kita ambil, saya sepertinya ingin mengambil satu hikmah dari doanya Nabi Yunus alaihissalam ya. Nabi Yunus pernah terlockdown dalam ikan ya, dalam ikan paus ya. Jadi juga terus lakukanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus sehingga iman kita semakin baik ya. Nabi Yunus mengatakan ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama yang diucapkan Nabi Yunus ya adalah kalimat la ilaha illa anta. Maka untuk menjaga iman kita dengan cara adalah kita membebaskan diri kita dari perbuatan syirik. Kita gaungkan terus dalam diri kita, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah ya. Hari ini mungkin banyak orang yang berbuat syirik secara tidak sadar ya, terutama ketika dalam kondisi aman, mereka mentuhankan teknologi, mentuhankan harta benda, mentuhankan ilmu pengetahuan. Ternyata Allah tegur kita sekarang dengan datangnya virus corona, ternyata semua itu tidak mampu menyelesaikannya. Maka tidak ada cara bagi kita ketika dalam kondisi tak berdaya, kita katakan la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Kenapa demikian? Ya, Allah mengatakan dalam surat ke-6 ayat ke-82,
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka lah yang akan terus diberikan rasa aman dan mereka terus akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa aman, merasa Ramadan ini adalah untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika dia terlockdown dalam ikan pausnya, dia mengatakan, "Inni kuntu minal zalimin." Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi menunjukkan di sini adalah kita disuruh memperbanyak tobat dan istighfar. Inilah 3 amalan yang kita ambil hikmah dari kisah Nabi Yunus, ya, untuk terus menjaga dan memperbaiki iman kita. Yang pertama, sekali lagi, la ilaha illa anta, bersihkan iman kita dari syirik. Yang kedua, subhanaka, terus berbaik sangka dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin, terus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa tidak berbuat dosa, ya. Justru dengan kita merasa tidak berbuat dosa, itu bagian dari kesombongan, dari dosa, ya. Dosa itu jamaah rahimahullah, ya, ini yang pertama, cara menjaga hati kita biar tetap bersih dengan cara menjaga iman, ya. Dengan cara menjaga iman, mensucikan iman dari syirik, terus berbaik sangka kepada Allah dan meningkatkan ibadah, dan ketiga, terus memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimahullah, untuk menjaga hati kita biar tetap bersih itulah kepada sesama, dengan cara menghilangkan kedengkian, hasud, dendam dan sebagainya, ya. Kebencian-kebencian kepada orang lain, ya. Ya, termasuk juga, mohon maaf, ya, nah, hari ini lagi viral, ya, banyak masyarakat kita begitu mudah mencela, menghina para pemimpin, ya. Ini perbuatan yang tidak baik, jemaah Allah, ya. Sebaiknya, ya, seburuk apapun pemimpin kita, yang terbaik bagi kita adalah mendoakan dan menasihati, bukan mencelanya. Apalagi mencela dengan perbuatan dan ada hasud di dalamnya, ya. Ada hasud dalamnya, tidak baik, ya. Oleh itu, jemaah Allah, ya, ini salah satu yang merusak ibadah puasa kita lah karena kita tidak menjaga lisan kita, ya, tidak menjaga lisan kita. Nah, itu, ya, mari kita untuk membersihkan hati kita, maka baguskanlah hati kita dengan cara menjaga hubungan baik dengan sesama, ya. Kalau ada orang yang kurang tepat di jalan Allah, tugas kita bukan mencelaknya, bukan menghinanya, tapi tugas kita adalah menasehatinya dan mendoakannya. Kenapa demikian, jamaah rahimahullah, ya? Apabila sudah tertanam dalam hati kita kedengkian, ya,
sudah tertanam dalam hati kita kebencian kepada seorang, apalagi sampai meninggal, sampai hasud ya, sampai tidak ingin bertegur sapa ya, sampai memutuskan silaturahim ya, inilah yang menjadikan dosa-dosa kita tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad ya, nomor 9053 ya, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit ya. Pintu-pintu langit dibuka ya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan juga bahas tentang amalan-amalan yang menjadikan pintu-pintu langit terbuka. Apa yang dimaksud dengan pintu-pintu langit terbuka ya? Yang dimaksud dengan pintu-pintu langit terbuka itu para ulama mengatakan doa-doa kita mustajab ya. Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pahalanya sangat besar ya. Nabi mengatakan ya, tuftahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Dalam hadis yang lain dari Ahmad juga nomor 9199-nya, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Jadi ada dua hadisnya. Ada dibukakan pintu-pintu langit, ada dibukakan pintu-pintu surga. Kulla yaumin isnaini wa khamisin. Setiap kulla yaumin isnaini wa khamisin. Setiap hari Senin dan Kamis. Dibuka pintu langit, dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfaru dzalikal yaum likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Kata Rasulullah SAW, setiap hari Senin dan Kamis saat dibukakan pintu langit dan pintu surga, maka diampunkan dosa-dosa hamba. Ya, sekali lagi jamaah Allah ya, tadi salah satu ancaman Rasulullah adalah ya, di bulan Ramadan ada orang yang selesai Ramadan tidak diampunkan dosanya. Ini sungguh celaka, ini ancamannya. Nah, Rasul mengatakan dalam hadis ini, setiap hari Senin dan Kamis, pintu langit, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ampunkan setiap hamba dosa-dosanya. Siapa mereka? La yusyriku billahi syai'an. Syarat yang pertama adalah mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tadi katakan ya, bahwa cara membersihkan hati kita, memperbagus iman kita dengan cara membebaskan iman kita dari syirik ya. Yang kedua, Rasul mengatakan yang akan diampunkan dosanya setiap Senin dan Kamis ya, sehingga dibukakan pintu langit dan pintu surga. Selain pertama syaratnya adalah tidak berbuat syirik. Yang kedua, Nabi mengatakan illa murun kana bainahu wa bain akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Yang kedua kata Nabi, kecuali seseorang yang jika antara dia dan saudaranya, antara dia dan sesama muslim sedang ada syahna, permusuhan, sedang ada kedengkian, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, anziru, tangguhkan dosa keduanya, jangan kau ampunkan dulu dosa-dosanya, jangan kau terima dulu amal-amalnya, hatta yastoliha, sampai mereka berdamai. Jadi jamaah rahimakumullah ya, ini cara membersihkan hati kita di bulan Ramadan, dan ini mudah-mudahan seterusnya setelah Ramadan hati kita tetap bersih ya, itu dengan cara menjauhkan kedengkian-kedengkian yang ada dalam hati kita, apalagi sampai menjadikan permusuhan kepada saudara kita. Maka saat itu jamaah rahimakumullah ya, yang di hatinya masih ada dendam, yang di hatinya masih ada kebencian, bahkan mungkin selama ini sudah menyimpan permusuhan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka hilangkan itu semuanya. Karena kebencian, permusuhan kita kepada sesama muslim hanya akan terhalang ibadah kita diterima, hanya akan menghalangi dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah ya, menghadapi Ramadan ini, menjalankan ibadah Ramadan ini, kuncinya, modal yang paling terpenting adalah bersihkan hati kita, baguskan iman kita, bebaskan hati kita dari kedengkian, kebencian dan permusuhan kepada sesama muslim. Mudah-mudahan dengan modal hati yang bersih ya, semuanya akan kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Ramadan kita dapatkan, serta kita akan terhindar dari keburukan-keburukan, ancaman-ancaman yang disampaikan Nabi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian selesai Ramadan, maka kita bisa mendapatkan gelar bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hati yang bersihlah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat harta anak tidak sedikit pun berguna menolong kita dari api neraka ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Masa itu jamaah Allah, terus bersihkan hati kita, perbaiki hati kita. Mudah-mudahan dengan bersih dan baiknya hati kita, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan Ramadan ini. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Mudah-mudahan
Allah berikan segala kebaikan kepada kita bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.